Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari, kita buka surat ke-87, surat Al-Ahqaf. Kita pahami per kata per ayat dan dari selesai sampai ayat ke-19. Kami baca per ayat didengarkan untuk dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Ya, sampai 10 dulu supaya surat Al-Ahqaf ini mudah kita pahami. Ketika kita membaca ini, coba perhatian kita fokuskan bagaimana ketika surat Al-Ahqaf ini diamalkan oleh Rasulullah pada masa hidup beliau. Kenapa surat Al-Ahqaf itu selalu dibaca oleh Rasulullah ketika hari-hari besar, dibaca setiap sholat Jumat, dibaca setiap sholat Idul Fitri, dibaca pada waktu sholat Idul Adha, dan kadang-kadang dibaca pada sholat Maghrib. Ini menunjukkan betapa pentingnya isi dari surat Al-Ahqaf ini bagi Rasulullah, para sahabat dan umat Islam pada zaman Nabi. Karena semuanya ketika itu masing-masing berbahasa Arab, sehingga ketika surat ini dibaca, itu rasa bahasa itu langsung tembus pada hati mereka, langsung bisa menyentuh. Berbeda dengan kita kalau tidak berkali-kali memahami,
itu tidak langsung bisa menyentuh hati kita. Itu bedanya bahasa ibu, bahasa Arab dengan di luar bahasa ibu, bahasa Arab. Nah, kecuali kalau kemudian karena menggunakan bahasa Arab berulang-ulang dibiasakan, kemudian muncul rasa bahasa. Nah, jadi tadi yang perlu kita pahami, mengapa surat Al-Taqwa ini selalu dibaca oleh Rasulullah ketika umat Islam itu sedang berkumpul pada waktu sholat Jumat, pada waktu sholat Idul Fitri, pada waktu sholat Idul Adha, dan kadang-kadang juga pada sholat Maghrib. Karena isinya luar biasa pentingnya. Ini yang pertama, Sabbi isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, ini bagaimana makna mensucikan nama Tuhan, mensucikan nama Allah. Jadi ketika surat ini diturunkan, banyak orang-orang yang tidak begitu yakin kalau Allah itu maha, misalnya maha mencipta, baik mencipta alam semesta, mencipta bumi, mencipta langit, dan mencipta seluruh yang ada di antara langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan rumput-rumputan dan segala macam jenisnya. Mengapa kita diperintah untuk memahasucikan Allah, untuk mensucikan Allah? Ketika surat ini diwahyukan, banyak orang yang tidak percaya kalau besok di akhirat itu dibangkitkan kembali. Mereka sangat meragukan kalau sudah meninggal sudah lama, jasad sudah tidak bisa dikenali lagi, sudah menjadi tanah, kemudian tulang belulang sudah roboh rusak semua. Bahkan ada orang-orang kafir yang membawa tulang yang sudah lapar itu ditunjuk-tunjukkan. Apa seperti ini nanti diciptakan baru lagi? Itu saking tidak percaya sambil ngejek. Makanya Allah Maha Suci dari tidak mampu menciptakan dari yang sudah ada. Itu hal yang mudah bagi Allah. Menciptakan dari yang tidak ada saja mudah, apalagi menciptakan yang sudah pernah ada. Tetapi orang-orang kafir ketika itu memang tidak percaya, dan yang percaya itu baru sedikit. Maka ayat ini terasa luar biasa pentingnya. Sucikanlah nama Tuhanmu dari segala macam bentuk kemusyrikan, dari segala macam bentuk yang mensyariatkan Allah dengan yang lain. Sucikanlah nama Tuhanmu dari sesembah-sembah yang lain. Sampai bisa yang tadi sebutkan coba itu ditanya, yang kamu sembah selain Allah itu punya nggak andil dalam penciptaan alam semesta seisinya ini? Kalau ada, itu yang bagian mana andilnya? Tunjukkan. Bahkan sama sekali tidak ada. Maka di sini Sabbi isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi.
Berikutnya beruntun ayat 2, 3, 4 itu menjelaskan roh buka alladzi khalaqa fasawwa, Tuhan Allah yang menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaannya. Ya. Jadi mendidik para sahabat ya supaya betul-betul bahwa Allah itu Maha Mencipta. Maka berkali-kali ini dibaca alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan dan yang menyempurnakan ciptaannya. Coba misalnya, ini sekedar sebagai contoh saja bagaimana ciptaan Allah di alam semesta ini merupakan sistem keteraturan yang luar biasa hebat. Keteraturan alam semesta ini itu ada daratan, ada lautan, ada langit, ada bumi, ada bukit, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada laut, ada daratan, di mana makhluk Allah itu satu dengan yang lain itu diatur memiliki keseimbangan demikian rupa. Maka keteraturan keseimbangan ini kalau satu unsur itu dirusak oleh manusia, itu menyebabkan bencana alam. Misalnya itu baru keseimbangan antara ular dengan tikus. Ular itu mangsa tikus. Ketika suatu ketika ular ini banyak diburu oleh manusia, entah mungkin karena harga minyaknya, entah mungkin karena kulitnya, entah mungkin karena yang lain. Suatu ketika ini ular ini komunitasnya itu diburu terus itu sekian tahun itu sampai berulang besar-besar. Ular yang kecilnya juga dihabisi juga. Berapa tahun berikutnya yang namanya tikus itu berkembang luar biasa banyaknya, akhirnya tanggapan manusia habis oleh tikus lagi. Ini baru satu unsur keseimbangan diganggu. Ini keteraturan antara ada daratan, ada lautan, ada bukit, ada hutan, dataran rendah, dataran tinggi. Misalnya hutan itu fungsinya luar biasa banyaknya sebagai pori-pori dunia ya untuk membersihkan udara. Hutan juga untuk menyimpan air. Jika kita terhubung lebat, itu air tersimpan oleh pohon-pohon besar itu. Pohon-pohon besar itu menghasilkan daun-daun, dan kemudian turun menjadikan pupuk. Di situ nyerap air. Itu menjadi sumber air. Nah, ketika hutannya ditebangi, pernah terjadi dulu kan ada, karena ini hutan ini milik Allah, maka milik semua orang bisa membagi hutan juga. Nah, kemudian setelah datang musim penghujan, banjir pada kawasan itu baru satu bagian dirusak manusia, itu terganggu kesempurnaan ciptaan dari Allah. Sudah ketika itu Rasulullah berkali-kali baca ini. Jadi Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya.
alladzi qadara fahada, Tuhan yang menentukan kadar dan yang memberi petunjuk, menentukan kadarnya, menentukan ukurannya. Coba misalnya Allah menciptakan tadi alam semesta yang bentuknya teratur disebut dengan makrokosmos. Dan Allah menciptakan diri manusia ke dalam sistem yang kadarnya ukurannya demikian indah, demikian sempurna, disebut dengan mikrokosmos. Ini kalau ada unsur-unsur yang terganggu, itu manusia sudah mengalami gangguan kesehatan. Misalnya, itu komposisi keseimbangan alam. Ada virus tertentu itu yang berkembang melebihi dari adanya. Dengan virus ini bisa menjangkiti manusia, dan manusia itu daya tahannya terbatas lebih kuat dari virus ini. Misalnya virus tertentu itu dikembangkan melalui laboratorium, itu kerjanya orang-orang yang cerdas, kerjanya orang yang pintar. Oleh virus ini, oleh penangkapan dan peningkatan, kemudian menyebarnya bisa melalui pernapasan manusia, bisa melalui makanan, bisa melalui air juga, kemudian bisa menular. Begitu menjadi orang, itu komposisi darah itu terganggu. Orang menjadi terasa panas dingin, lama-lama menjadi sulit bernafas. Ini kenapa? Karena kadarnya tadi itu sudah dirusak oleh manusia, kemudian menjadikan kadarnya tidak ideal lagi. Jadi misalnya kalau ada di antara kita dulu ketika misalnya masyarakat yang masih tradisional, ketika punya anak kecil itu sakit panas, itu orang tua katakannya misalnya malam sakit panas, ditanya tadi pagi, tadi siang, tadi sore lewat di jalan mana? Oh, jalan sana. Oh, itu ada yang kanker, oh mungkin kena itu bulan. Dikira yang menyebabkan panas karena melewati tempat itu. Padahal kalau kena sekarang begitu panas, diambil sampel darahnya, dimasukkan lab, itu komposisinya terganggu. Ini jadi kadarnya tidak ideal lagi. Nah, coba ketika zaman itu sudah Nabi nyatakan berkali-kali, Walladzi qadara fahada, Tuhan yang menentukan kadarnya dan yang memberi petunjuk. Nah, petunjuk ini awalnya itu seperti insting. Kenapa setiap bayi yang lahir itu ketika merasa gak nyaman dia nangis? Ini fahada. Ketika dia berada di rahim itu mengalami 3 lapis yang menjaga dia itu nyaman. Ya. Lapis kulit rahim, lapis di rahim, lapis di perut ibu. Dia nyaman sekali di situ. Begitu lahir ke dunia, dia merasakan suasana yang tidak nyaman. Kemudian dia nangis.
Begitu nanti ditolong oleh perawat, dibersihkan, dimandikan, kasih minum, dia nyaman, tidur lagi. Begitu nanti berapa jam dia merasa haus, nggak nyaman, nangis lagi. Nanti begitu kasih minum, ya kasih dari ibu, udah nyenyak, tidur lagi. Nanti berapa jam dia buang air kecil, merasa nggak nyaman, nangis lagi. Coba, siapa yang ngajarin anak kecil pintar nangis itu? Pernah sekolah? Nggak ada. Ini betul-betul ciptaan yang luar biasa. Pernah ada. Itu ada binatang-binatang yang besar, apa misalnya gajah atau unta, atau yang kita saksikan ada sapi, ada kerbau. Dia melahirkan anaknya, yang dilahirkan di belakang kan, padahal anaknya di depan kan. Tapi kenapa anaknya tidak meninggal? Itu yang belajar menghindari namanya itu kapan ini? Iya kan? Ini indah, usul Allah seperti ini. Maka bukan nanti kodaro panah, bukan nanti akhroja marka. Tuhan yang menunjukkan rumputan. Ini kalau misalnya nanti berapa bulan lagi nggak turun hujan, rumputan di daerah-daerah misalnya di Gunung Kiri, di Gunung itu kering semua. Masih sering tidak Gunung itu kan? Pembentitan, kering. Itu namanya relaksasi kasih muda sudah tidak ada umur, ibaratnya dulu sudah mati, begitu mendekat sehari, 2 hari, seminggu, 10 hari, semua tumbuh. Kadang-kadang kita nggak ngerti sebetulnya jenis tumbuhan apa dan masalahnya dari mana. Ini waladi akhroja ma'at. Mungkin kalau di daerah kita yang tinggal di Purworejo, Karasan, Sleman itu nggak begitu terasa. Tapi bagaimana sedikit yang di Wonogiri, di Gunung itu, apalagi kalau menyempatkan ke Asia Barat, apalagi kalau di Afrika, itu berita di TV yang jalur Gaza sedang terjadi perang itu, ada nggak rumputan di sana? Nggak ada kan? Ya. Maka ini ketika melalui angkot bagi yang hari-hari tinggalnya di alam sekitarnya, ini sesuatu yang luar biasa. Allah menunjukkan berbagai macam jenis rumputan. Faja'alahu ghurra'an. Lalu Allah menjadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ghurra'an. Jadi rumput itu nanti kalau sudah lama itu sekian bulan terus sekian apa itu? Nggak ada angin yang turun, nggak ada hujan, itu kering ke hitam-hitam. Kemudian ini setelah kali Allah Maha Tinggi, Allah menciptakannya, Allah menentukan kadarnya, Allah memberikan petunjuk, Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, kemudian rumput menjadi kering hitam-hitaman. Berikutnya jangan lagi sanu kerikuka para tansa.
kami akan membacakan kepadamu. Karena yang membacakan itu Allah beritakan kepada malaikat, malaikat yang membacakan. Maka kamu tidak akan melupakannya. Jadi semula itu Nabi itu begitu turun wahyu itu ingin cepat-cepat membaca, ingin cepat-cepat mengulang-ulang. Kenapa? Khawatir kalau lupa, khawatir kalau lupa. Bahkan kadang-kadang malaikat belum selesai membacakan, Nabi sudah menirukan, karena khawatir nanti kalau lupa. Ternyata itu tidak boleh, itu dicetuk oleh Allah. Ya, orang itu nanti dihilisan kali aja Nabi, wahai Nabi, jangan menggerakkan lisanmu karena ingin cepat-cepat menghafalnya, karena ingin cepat-cepat menguasainya. Maka orang itu nanti dihilisan kali aja Nabi. Inna malaikat jama'ul Qur'an, Allah yang menjamin yang akan mengumpulkan Quran itu pada dirimu dan yang akan membacakannya. Maka fa'idha qawanahu fa'atil Qur'an. Kalau malaikat sudah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya. Nanti selesai dulu gitu. Sudah kita kalahnya bayan. Tapi Allah semuanya yang menjelaskan makna itu. Maka kenapa ayat Quran dijelaskan oleh ayat Quran? Begitu kan Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan lurus siapa? Wa hadainakum siratal mustaqim. Dan sungguh Allah memberi kepada jalan yang lurus. Jalan siapa? Yang Quran ini. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini makna dari summa inna alaina bayan. Hadis surat Qiyamah ayat 16, 17, 18, 19 itu. Maka di sini menjamin memastikan bahwa sandu ini bukan para tansa. Kami Allah menurut pada malaikat membacakan wahyu, dan Nabi dijamin tidak akan lupa. Jadi Nabi berbeda dengan kita. Kita kadang-kadang ngapalkan di depan, baru tambah di tengah, yang depan sudah lupa. Mengulangi ke depan, yang belakang lupa lagi. Dan lebih banyak itu belum pernah hafal tapi sudah lupa. Dan nggak terlalu banyak. Itu bilangnya Pak Kero itu kalau lulus baru sampai kelihatan langsung bisa itu. Tapi nek disuruh ngapal Quran, wis jinjok. Kalau beda-beda. Tapi kalau orang Arab ketika menunjukkan memang dianggap yang paling cerdas, paling mudah, itu yang cepat menghafal. Jadi dianggap ketika orang menunjukkan itu yang paling bergengsi, itu nggak apa-apa, bukan nulis, bukan baca, tapi hafal. Apalagi ini Nabi dijatuh oleh Allah, satu kedudukan para manusia. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya belum kembali kepada Allah yang lalu mengetahui jahra, yang terang, yang apa, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi. Coba ketika itu dalam rangka menanamkan keyakinan keimanan kepada sahabat
itu maha mengetahui baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Misalnya disebutkan Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam dada, visudur, yang baru ada pada hati, yang baru dipikirkan, baru ada niat, baru ada gagasan, baru perintah pada pikiran. Allah sudah maha mengetahui. Jadi itu membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan perasaan, bisa macam-macam. Allah maha mengetahui segalanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian satu menentukan barunya serukan yusro, dan kami memberi pada Allah akan memberi kamu yusro. Kenapa saya diterjemahkan dari Allah akan berikan kamu taufik kepada jalan yang mudah. Namanya taufik itu kadang-kadang antara keinginan manusia itu cocok dengan tuntunan Allah. Itu namanya orang dapat taufik. Nah, barunya silukan yusro, Allah akan memudahkan jalanmu dengan mudah. Jadi ketika orang sudah punya kebenaran tekad untuk mencapai sesuatu di jalan Allah, itu sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Itu namanya orang dapat taufik. Maka sebetulnya di sini juga orang itu kalau punya kebulaan tekad, orang kalau punya nyali, katanya sekarang calon presiden itu harus punya nyali. Yang punya nyali siapa ini? Kalau punya kebulaan tekad, kalau punya kesungguh-sungguhan, punya kemauan yang kuat, itu akan mudah jalan untuk menempuhnya. Fakir inna fakir dikro. Oleh sebab itu bila peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat. Ini salah satu bentuk peringatan itu ya ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana iman, amal soleh, bagaimana kehidupan di akhirat, ada surga, ada neraka. Itu bisa jadi peringatan. Ada kehidupan setelah mati, ada di alam kubur, ada yaumul ba'ats, ada yaumul hisab. Itu bentuk-bentuk peringatan. Maka Rasulullah diberitahu oleh Allah, wa'anzirhum yaumal hasr. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, bila peringatan kepada umatku, pada orang-orang akan datangnya saat atau hari penyesalan. Nanti semuanya menyesal. Ketika menjelang akan datang, semuanya menyesal. Yang sudah iman amal soleh menyesal merasa kurang banyak iman amal solehnya. Yang tidak beriman lebih lagi penyesalannya. Begitu di alam kubur lebih menyesal lagi. Apalagi ketika tahu-tahu dibangkitkan kembali, dikumpulkan pada yaumul mahsyar, lebih menyesal lagi. Dan menyesal yang tidak ada berhentinya, itu menyesal ketika sudah di dalam neraka. Maka fakir inna fakir itu. Oleh karena itu berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Saya akan kamu ayasa. Nah, saya akan kamu orang yang ini yang takut akan mendapat pelajaran, akan mendapat pelajaran. Orang yang takut, ini biasanya susunan bahasanya
Itu terbalik dengan susunan bahasa. Bahasanya sanjata kelumayasa, ya, itu semua itu akan mendapat pelajaran. Siapa? Orang yang takut. Bersama-sama jadi orang yang takut akan mendapat pelajaran karena perbedaan susunan tadi. Ya. Kemudian kita baca ayat 11 sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Fatu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ini ayat 11, 12, 13. Itu gambaran orang yang tidak baik, orang yang kufur, orang yang ingkar. Wayatajannabuhal ashqa, orang-orang yang celaka. Siapa orang yang ingkar tadi dan kafir tadi akan menjauhinya. Jadi akan menjauhinya orang-orang yang celaka, orang yang ingkar. Terus alladzi yasalan narul kubra. Yang alladzi itu menjelaskan siapa? Menjelaskan orang-orang yang ingkar tadi, orang-orang yang celaka tadi, itu akan masuk ke api, ke neraka yang besar. Jadi kalau menggambarkan sesuatu yang ngeri, sesuatu yang sangat menakutkan, yang sangat menyiksa, itu dibakar oleh api. Maka di sini orang yang ingkar, orang yang kafir dan celaka itu akan masuk ke neraka. Di dalam neraka cuma la yamutu fi. Di dalam neraka tidak bisa mati, karena kalau mati dia sudah selesai urusan, sudah tidak merasakan siksaan. Makanya di neraka tidak mati. Kemudian balayahnya dan hidupnya tidak pernah merasa enak, tidak pernah bisa nyenyak, tidak pernah bisa istirahat. Itu hidup di neraka.
itu selama-lamanya. Nah, kemudian jangan dipahami, oh berarti di neraka itu tidak hidup, tidak mati, atau setengah hidup, setengah mati. Bukan setengah-setengah begitu, ini perlu gitu loh. Jadi maksudnya orang yang itu di neraka itu tidak mati, walaupun disiksa seberapa pun sekeras apapun tidak mati. Sebab nanti kalau mati dia tidak merasakan siksaan. Berarti sudah selesai kan? Itu nggak ada selesainya di situ, disiksa terus itu. Maka balanya hukum nggak mati disiksa. Nah, balayanya tidak bisa hidup secara wajar, tidak bisa hidup secara enak. Kenapa? Merasakan siksaan terus itu. Itu tadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang celaka. Terus kalau begini, setiap sholat Jumat dibaca oleh Nabi. Dan kalau yang mendengarkan bahasa Nabi itu orang Arab, betul juga langsung paham. Berbeda dengan kita. Sudah sholat Jumat selama 40 tahun dibaca 40 kali, nggak ngerti ini karena apa. Iya kan? Jadi berbeda gitu. Kecuali kalau kita memang mau untuk memahami, begitu dibaca untuk dengar, ya kita bisa nyambung ada tekad batin, berhati-hati gitu loh. Ternyata itulah bentuk peringatan orang yang ingkar, orang yang celaka itu dimasukkan ke neraka. Di neraka tidak mati, disiksa terus. Berarti kalau mati berarti dia tidak merasakan, dia bisa istirahat gitu loh. Maka neraka itu nggak mati. Dan balayanya hidupnya tidak pernah merasa tidak pernah merasa enak. Maka di neraka itu nggak ada istirahatnya. Berbeda kalau di dunia masih pakai selingan kan, gentenan itu. Ya, serta-serta yang pernah di penjara tidak pernah merasa beratnya seperti di neraka. Nah, itu tadi gambaran orang yang celaka, gambaran orang yang ingkar, orang yang kafir. Nah, ayat 14, nah itu kebalikannya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri. Kenapa tadi dari awal Allah perintahkan sabihis marobikal akhlak, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi mensucikan hati itu supaya Quran wahyu itu mudah masuk di hati kita. Kenapa? Lanya masuk ilal mukahadu. Al-Quran tidak pernah bisa berhenti kecuali pada hati yang suci. Maka hati dibersihkan dari berbagai macam jenis penyakit hati. Rasa syukur dikembangkan. Itu apa? Gak bisa selesai hati itu. Kalau dari dengan khusnudon, rasa dengki, parahim, itu penyakit hati. Rasa sombong, dan kebanyakan ketika orang diturunkan pembesar-pembesar, kepala-kepala suku, turunan orang-orang lihat, itu sombong. Kenapa? Nabi Muhammad itu gak ada apa-apanya. Bukan dari keturunan negra, bukan kepala suku gitu.
mereka yang jadi nabi itu harus dari kepala suku. Itu karena mereka itu. Dan itu dibersihkan. Jadi kalau zaman sekarang membersihkannya itu ada membersihkan hati, ada membersihkan dari penghasilan harta kita. Ya seberapa penghasilan kita keluarkan zakatnya, itu membersihkan. Yang namanya membersihkan harta itu bukan itu korupsi sebanyak mungkin nanti terus dikeluarkan biaya untuk haji jadi bersih, bukan begitu. Lalu itu kok mudah sekali korupsinya 5 triliun untuk menggantikan berapa orang itu bersih. Nggak begitu, nggak bisa bersih begitu. Jadi orang yang sungguh beruntung membersihkan, orang yang membersihkan apa? Membersihkan keimanannya dari berbagai macam bentuk-bentuk kemusyrikan, betul-betul mengesahkan Allah. Tidak ada sembahan-sembahan selain Allah. Maka sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri. Kalau rohihi masolah, kemudian dan dia ingat nama Tuhannya, kemudian lalu sholat sembahyang. Itu begitu ingat pada Allah, ya sholat sembahyang bisa juga dipahami ya inti dari sholat itu doa. Ingat pada Allah terus berdoa. Ingat pada sholat terus sholat. Nah sholat itu memang maknanya bisa luar biasa. Tapi sholat yang selalu lama orang itu ini musolli gitu. Yang inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, yang fi wujuhihim min atharis sujud itu. Batu tiru al-hayat dunia, tetapi kamu siapa? Orang yang yakin tadi, orang yang kufur tadi, ya, memilih kehidupan dunia. Batu tiru al-hayat dunia, tetapi orang-orang yang kafir tadi, orang-orang yang memilih kehidupan dunia. Dunia itu artinya dekat sebentar. Akhir itu artinya jauh selama-lamanya. Dan kenapa orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu itu menjual akhiratnya dengan dunia? Ya, nggak nyangka diri untuk akhirat. Hanya dunia ini saja yang terus-terus disiapkan dan terus diupayakan. Makanya kenapa orang yang iman mudah sebabnya isi kitab menurut sebabnya itu juga dianggap menjual akhiratnya dengan dunia karena imannya setengah-setengah itu, tidak secara total, tidak secara sungguh-sungguh. Kalau itu lakukannya tentunya, tetapi orang-orang yang berkafir tadi itu memilih kehidupan dunia. Bahkan sesuatu khairu wa abqah, sedangkan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kan kalau di surat Al-Fatihah 47 disebutkan itu satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun hitungan kita, hitungan peredaran bumi, bulan, matahari. Itu 1000 tahun bulan sehari. Jadi dunia itu sebentar sekali. Tapi kenapa kebanyakan manusia hanya dunia saja yang menjadi tujuannya, melupakan akhiratnya? Nah itu orang-orang yang batuk tiru namanya ke dunia tadi, itu nanti menyesalnya luar biasa. Padahal akhirat itu khairu abqah, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
Inna hadza lapis suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab suhuf, lembaran-lembaran kitab ula yang dahulu. Jadi seluruh wahyu yang diberikan para nabi, para rasul mengenai kebangkitan, keimanan, keesaan Allah itu sama. Dan tugas nabi, tugas rasul bagaimana menghadap diri kepada Allah itu sama tugas seluruh para nabi, para rasul. Maka sebenarnya inna hadza lafi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa, pada kitab yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa yang jauh sebelum Nabi Muhammad. Nah, pemahaman secara sangat singkat surat Al-Baqarah sudah selesai. Silakan kalau ada Bapak Ibu ada yang perlu informasi lebih lanjut.